Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Masih semangat? Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi membaca alam dengan jiwa. Ulangi sekali lagi, yaitu membaca alam dengan jiwa. Surat yang akan kita bahas yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ya, indikator pencapaian atau target yang diharapkan akan kalian capai adalah peserta didik mampu menghafal Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kemudian mampu menghafal terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 190. Mampu menulis Quran Surat Ali Imran ayat 190. Mampu mengurai kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dan yang terakhir, mampu menganalisis kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Baik, adapun lafadz dan terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 190 adalah sebagai berikut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190 secara garis besar terdiri dari asbabun nuzul, kemudian tujuan diturunkannya Quran Surat Ali Imran, dan yang terakhir tafsir daripada Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 secara garis besar yang pertama ditafsirkan atau dijelaskan oleh Buya Hamka bahwasanya Ali Imran ayat 190 ini mengarahkan untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Kemudian menurut Quraisy Shihab, ayat ini surat Ali Imran ayat 190 ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk berpikir. Nah, tujuan daripada Quran Surat Ali Imran adalah membuktikan tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika orang-orang Quraisy mempertanyakan Nabi terdahulu, kemudian meminta Nabi Muhammad untuk mengubah Bukit Sofa menjadi emas, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang tidak kalah penting yang dibahas adalah tentang ulul albab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membuka akal dan pikirannya untuk melihat, menyimpulkan dan mengambil hikmah dalam setiap keajaiban ciptaan Allah. Asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 dari At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya." Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani lalu bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa?" Mereka menjawab, "Dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta dan menghidupkan orang mati." Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu berkata kepada beliau, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah Bukit Sofa menjadi emas untuk kami." Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah,
Quran Surat Ali Imran ayat 190 ini. Tujuan daripada Quran Surat Ali Imran ayat 190 adalah untuk membuktikan tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi Quran Surat Ali Imran ini tidak lari daripada penciptaan-penciptaan Allah gitu. Baik, berikutnya kita akan mencoba menafsirkan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Di sini Bu Aulia akan menyinggung atau menjelaskan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dengan memakai dasar 4 tafsir. Yang pertama ada tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Buya Hamka, kemudian tafsir Al-Wasit karya Syekh Muhammad Sayyid Tantowi, kemudian tafsir Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari, dan yang terakhir tafsir yang terkenal di Indonesia yaitu tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Profesor Dr. Buya Hamka di dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menafsirkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 bahwasanya Allah mengarahkan hambanya untuk merenungi alam, langit, dan bumi. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya langit dan bumi dijadikan Sang Khalik sangat indah dengan tersusun rapi dan sesuai aturan. Begitu pula dengan pergantian siang dan malam, berpengaruh besar terhadap keindahan segala yang bernyawa, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Dan yang tidak kalah penting, Profesor Dr. Buya Hamka menjelaskan bahwasanya Quran Surat Ali Imran ayat 190 merupakan tanda bagi orang yang berpikir bahwa tidaklah semua ini terjadi dengan sendirinya. Nah, sedangkan Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf menyatakan bahwasanya ulul albab adalah orang-orang yang membuka akal dan pikirannya untuk melihat, menyimpulkan, dan mengambil hikmah dalam setiap keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Jadi di sini yang ditekankan oleh Imam Az-Zamakhsyari dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 adalah kata-kata ulul albab di dalam ayat tersebut. Dengan Syekh Muhammad Sayyid Tantowi ini juga sama dengan dengan Az-Zamakhsyari tadi, tetap menggarisbawahi ulul albab, yakni mereka yang memiliki akal jernih dan logika yang benar. Nah, ini anak-anak yang sangat penting sekali ya anak-anak. Jadi akal di sini tidak hanya sekedar dimanfaatkan untuk berpikir tentang sesuatu yang, jadi akal ini benar-benar jernih dari yang namanya nafsu, jernih dari namanya emosi, benar-benar logika, memakai logika yang benar gitu ya. Quraisy Shihab juga ada beberapa hal penting yang disampaikan Quraisy Shihab ini dalam kitabnya, dalam buku tafsirnya yaitu Al-Misbah. Yang pertama, ulul albab terdiri dari dua kata, yakni ulu dan albab. Ulu adalah bentuk jamak yang artinya mereka yang mempunyai, sedangkan al-albab adalah bentuk jamak dari lub yang artinya saripati sesuatu. Jadi ini dua-duanya yaitu ulul dan albab, dua-duanya merupakan bentuk jamak. Jadi Quraisy Shihab ini memang menyukai menafsirkan Al-Qur'an dari sisi kalimat atau dari sisi penyusunan kata gitu ya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya Quraisy Shihab tidak serta-merta langsung mengartikan ulul albab itu seperti apa, tapi di sini menjelaskan dulu bahwasanya ulul albab dari sisi bahasa Arab terdiri dari dua kata, dan dua kata ini dua-duanya berbentuk jamak gitu. Nah, di sini dimisalkan oleh Quraisy Shihab bahwasanya ulul albab itu dimisalkan sebagai kacang. Nah, isinya inilah yang disebut dengan lub, yaitu saripatinya atau isinya. Nah, di sini artinya
Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh kulit, yakni kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Jadi ini hampir sama dengan tadi yang ditafsirkan oleh Tantowi, bahwasanya ulul albab adalah orang-orang yang menghindarkan diri dari kerancuan dalam berpikir. Jadi bisa kita bayangkan ya anak-anak, orang-orang yang memurnikan dirinya dari kerancuan berpikir adalah orang-orang yang sering beristighfar, orang-orang yang sering membaca, orang-orang yang sering tazkiyatun nafas atau menyucikan diri, sehingga pikirannya, perasaannya, hatinya, dirinya semuanya itu suci, bersih gitu. Baik, kita akan mencoba menganalisa kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Jika tadi anak-anak sudah mengurai kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190, nah sekarang kita akan mencoba menganalisa dari keempat mufasir itu. Jadi kita akan mencoba mencari benang merah dari keempat mufasir yang sudah kita urai di atas tadi. Yang pertama perlu kita flashback kembali dari Profesor Dr. Buya Hamka menyatakan bahwasanya alam adalah tanda bagi orang yang berpikir. Kemudian Az-Zamakhsyari menyoroti ulul albab di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Syekh Muhammad Said Tantowi juga sama dengan Az-Zamakhsyari menyoroti ulul albab. Sedangkan M. Quraish Shihab sebenarnya lebih luas ya, lebih mirip Buya Hamka, membahas tentang alam, kemudian tujuan daripada penurunan ayat ini, kemudian menggambarkan sebagai undangan buat kita untuk berpikir, tapi juga sama dengan Az-Zamakhsyari dan Syekh Muhammad Said Tantowi juga menyoroti ulul albab. Bahkan di sini M. Quraish Shihab menyoroti ulul albab lebih detail lagi, yaitu dilihat dari sisi bahasanya atau bahasa Arabnya begitu. Nah, di sini kita bisa tarik garis merah atau benang merah bahwasanya keempat mufasir ini menyoroti Quran Surat Ali Imran dari sisi objek dan subjek. Subjeknya yaitu ulul albab dan objeknya yaitu alam. Jadi secara khusus menceritakan tentang ulul albab, bagaimana melihat atau menggambarkan atau mengambil hikmah daripada penciptaan Allah alam sekitar ini, dan secara umum kepada seluruh umat manusia untuk mengajak berpikir, melihat lebih, mengambil hikmah daripada penciptaan alam sekitar ini. Jadi ini juga bisa merupakan sebuah teguran buat kita atau ajakan lah untuk berhenti sejenak dengan kesibukan dunia ini, kemudian sejenak kita menikmati hembusan angin, menikmati hangatnya matahari terbit, kemudian merasakan kehangatan perubahan hawa dari dingin ketika malam, kemudian mulai menghangat ketika terbit matahari gitu. Kemudian melihat langit, birunya langit, hijaunya tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan, padi-padian dan semuanya. Jadi sebenarnya sih ini untuk mengajak kita semuanya untuk menikmati hidup ini, tidak menyia-nyiakan alam sekitar kita. Nah, dengan harapan dengan kita menikmati ciptaan Allah yang sudah disediakan Allah sedemikian indahnya ini, diharapkan kita akan bisa seperti ulul albab yang mempunyai akal yang jernih, kemudian bisa memakai logika yang benar,
tidak selalu menyelesaikan masalah dengan emosi, tidak selalu melihat sesuatu itu dengan emosi yang ada. Jadi lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, sehingga memiliki akal yang jernih, logika yang benar, sehingga kita bisa selamat hidup di dunia ini. Begitu harapannya. Baik, anak-anak, cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Aulia mohon maaf. Segala kebenaran hanya milik Allah. Bu Aulia kemungkinan nanti kalau ada salah-salah dalam menjelaskan, nanti anak-anak bisa baca sendiri. Banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan di internet ya anak-anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.